Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini yang kursi-kursi kosong ini penghuninya di mana ya? Ayo. Kok masih nampak ada yang kosong ini, di mana penghuninya? Baik. Apakah suara ibu sudah terdengar hingga di pelosok sana? Sudah ya. Baik, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Enggak, jargon ala saya seperti itu ya. Jadi dari Bu Miftah, kalau Bu Miftah ucap semangat pagi, kalian jawab pagi, semangat pagi. Kenapa harus nyebutnya pagi padahal udah siang? Karena Ibu Miftah mengharapkan walaupun siang, sore, malam, tapi semangatnya itu masih seperti semangat di pagi hari. Sepakat? Sepakat ya. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi, Oke, baik. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa ya, Mas Mbak semuanya, karena sudah terjeda dengan liburan Lebaran. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran supaya kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendapatkan manfaat di akhir pembelajaran, maka kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Mas Roni, silakan dipimpin ya. Oke, teman-teman semuanya berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk pertama, Ibu Miftah akan panggil dulu nih kelengkapan daripada kelas 7C. Bapak Rian hadir, Mas Rian hadir? Hadir. Kemudian Mbak Ani hadir? Hadir. Kemudian Mbak Rista? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Mbak Susi? Hadir, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah ya, semuanya masuk. Sekarang Ibu cek kehadiran sudah lengkap. Kondisi kelas sepertinya sudah terkondisikan belum ini ya? Ayo, apakah sudah bersih? Ya, sudah nyaman belum? Ya, kalau kelas itu tidak dalam kondisi bersih nyaman, nanti yang ditakutkan kalian juga tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal. Jadi pastikan kondisi kelas juga siap. Oke, kondisi hati masing-masing gimana? Aman? Iya, alhamdulillah. Ya, takutnya nanti kalau hatinya itu udah tertutup, matematikanya nanti nggak bisa masuk sama sekali, kan susah ya saya ya. Oke, baik. Seperti biasanya jargon yang selalu Ibu dengungkan adalah matematika anti pusing 7 keliling. Nah, jadi yang biasanya menyebutkannya matematika itu momok, kemudian rumit, sumber masalah, sumber beban hidup. Nah, tidak di pelajaran dengan Bu Miftah. Matematika anti pusing 7 keliling ya. Matematika begitu menyenangkan ya. Afirmasi positif untuk kita semua. Baik, untuk kabar alhamdulillah sudah sehat semua, sudah siap semua. Sekarang kita masuk di bagian kesepakatan kelas. Ya, supaya kelas ini menjadi kelas yang optimal pembelajarannya, kita sepakati semua terlibat secara aktif. Setuju tidak? Setuju. Jika ada yang berbicara, semua mendengarkan. Setuju? Setuju. Jika ada yang mau keluar dari forum kelas ini, silahkan izin terlebih dahulu. Setuju? Kalau mau makan dan minum, izin juga sama Bu Miftah. Setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau memodifikasi? Gimana? Kalau ngantuk silahkan teman sebelahnya tepuk-tepuk pundak ya, disadarkan, ayo bangun ya gitu ya. Sepakat? Sepakat ya, kita saling bekerja sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi matematika, kita main dulu tembak-tembakan. Ya, siapa yang cita-citanya jadi koboi? Nah ya, ini nanti kita akan simulasi menjadi koboi ya. Gimana ini cara mainnya? Passwordnya ketika Bu Miftah bilang kelas 7C, kalian jawabnya Ciha.
Apa? Ulangi, kelas 7C. Ciha. Siap-siapkan pistol terbaik kalian ya, pistol nih. Siapin nih pistolnya ya. Masing-masing udah Ibu Miftah bekali pistol ya. Oke, nah ini perhatikan. Kalau nggak konsentrasi nanti luput terus ya, luput terus. Gini, kalau Ibu Miftah kasih kode dornya sekali, kalian juga balas Bu Miftah dengan tembak sekali, dor, gitu ya. Jadi kalau Ibu Miftah dor, kalian juga dor. Kalau Bu Miftah bilang dor, kalian jawab nggak kena, ya. Gimana? Kalau dor, kalian jawab nggak kena. Oke. Kalau dornya 3 kali, dor, dor, kalian itu udah maksimal ketembak. Jadi langsung, iya betul Mas Roni. Gitu ya. Ulangi, dor sekali, balasnya. Dor. Gak kena, oke. Dor. Ya gitu ya. Yuk, kita mulai bisa. Bu Miftah akan keliling ya. Jadi yang belakang sana jangan merasa aman ya. Jangan merasa aman. Semua akan mendapatkan tantangan ini. Oke. Siap-siap. Passwordnya kelas 7C. Ciha. Ya. Saya mulai keliling nih. Kita mulai ya. Dor. Nggak kena. Dor. Oke, tepuk tangan. Oke, kok langsung batuk-batuk ya? Oke, mohon maaf yang tadi udah sampai kena tembakan ya, mohon maaf ini. Tapi jangan sampai semangatnya mati ya, semangatnya harus langsung terus berlanjut. Baik teman-teman, alhamdulillah Ibu sudah melihat betapa konsentrasinya kalian meskipun ada beberapa ya yang konsentrasinya agak belum siap. Tapi Ibu harapkan ini tadi jadi pemantik semangat kalian. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang mungkin ini adalah materi sangat identik dengan matematika itu sendiri, yaitu apa? Aljabar. Oke, sekarang kenapa itu? Ayo yang masih ketawa-tawa masih belum bisa move on ya. Ayo, tadi kalau kesepakatan kelasnya jika ada satu yang berbicara maka iya semuanya mendengarkan ya. Jadi Ibu Miftah tuh nggak mau diduakan, ditigakan dan seterusnya ya. Jadi minta tolong nih fokus ke Bu Miftah dulu. Wah ya sepakat. Oke baik. Nah mengingat pembelajaran yang pernah kita lalui ini sebelum liburan lebaran, teman-teman semua sudah mendapatkan materi apa itu aljabar, bagaimana unsur-unsurnya, kemudian juga seperti apa itu penjumlahan dan pengurangannya. Nah untuk mengecek memori kalian tuh masih tertanam kuat nggak di memori kalian, Ibu akan memberikan asesmen awal. Nah silahkan teman-teman menggunakan PC atau handphone kalian untuk men-scan barcode yang ada di slide Ibu. Silakan, sudah menyiapkan? Sudah bisa masuk semua? Sebentar ya. Bisa. Ya, silahkan. Kok nggak bisa? Enggak maksudnya. Yuk bisa. Ya. Yuk, silakan berjoin. Ya, barcode-nya silakan di-scan. Sudah ada kendala. Adakah kendala? Sudah bisa terkoneksi? Sudah, ini belum ada keterangan yang bergabung. Oke, ya Mbak Dil sudah join. Ya, menurut presensi di sini ada 25 anak. 24 ya. 24. Jadi Ibu harapkan semua bisa bergabung. Ya. Mas Dion, Mbak Dil. Ini siapa ini? Oh, Mbak Hanif. Mas Marquez. Ini kok di presensi saya nggak menemukan. Illegal. Ayo, yang lain silakan bergabung. Sudah. Ini sinyalnya atau gimana? Nah, Mas Joki, alhamdulillah sudah bisa bergabung.
bisa sih ya. Bisa? Nggak masuk? Oke, silahkan teman semejanya bisa saling bekerja sama membagikan layar, jadi tetap bisa berdiskusi ya, walaupun tidak bisa koneksi di HP-nya masing-masing. Ya, ini Ibu mulai karena waktu kita juga terbatas. Yang penting pastikan teman di sampingnya itu memantau temannya yang tidak bisa membantu. Baik ya, kita mulai ya. Gimana? Ayo, tutor sebayanya yang bisa mengajari, mengarahkan teman yang belum bisa. Ini sudah banyak respon. Oke. Ini apa? Oke, sudah ya? Ya, Ibu mulai. Ya, silahkan dikerjakan dengan kemampuan awal kalian, mengingat materi yang sudah diperoleh sebelumnya. Ayo, ini adalah bahan awal atau kondisi awal teman-teman. Jadi nanti Ibu akan memutuskan apakah kita sudah melanjutkan materi atau masih mereview materi sebelumnya. Yang ada kendala bisa menunjukkan tangan, nanti Ibu akan berkunjung ke tempat kalian ya. Aku dapat. Apa kuota saya habis ya? Oh, saya tadi pakai kuota sendiri nggak bisa, Bu. Bisa pilih aja. Bisa, nggak bisa, Bu. Sepertinya sudah. Iya, Baik, untuk yang tidak bisa nanti Ibu tetap akan menampilkan pertanyaan ya. Jadi nanti bisa dipahami secara bersama-sama. Baik, hanya 4 soal saja. Kita lihat ini perolehannya. Wow, ya Mas Dion. Di mana Mas Dion? Yes. Oke. Sementara menjadi podium teratas nih ya. Kemudian disusul oleh Mbak Dil. Kemudian Mbak Hanif. Nah, 3 terbesarnya masih tidak berubah ya. Oke, kita menunggu selesainya yang lain. Ini Mbak Nining ada kendala apa? Ini masih 0? Apa sudah menyerah? Ya, belum mencoba sudah menyerah. Baik, Mas Darno silahkan segera diselesaikan. Sudah? Oke, baik. Ya, kita lihat kondisi terkini karena saya asumsikan Ibu Nining terkendala mungkin logout sendiri atau bagaimana. Ya, jadi kita asumsikan kelas ini sudah menyelesaikan asesmen awal yang mana perolehannya adalah 63% dari kuantitas kelas kita ini menyelesaikan standar minimum asesmen awal. Tepuk tangan dulu. Oke. Tapi dengan melihat nih ya, perbandingan rasionya seperti ini, Ibu putuskan akan tetap mereview terlebih dahulu materi sebelumnya. Setuju? Setuju. Oke. Ibu sudah ya. Kemudian untuk yang belum bisa mengakses, pertanyaannya tuh sebenarnya apa saja toh? Mungkin dirasa bisa mengerjakan. Nah ini, yuk kita bahas bersama.
Pilihlah yang bukan merupakan unsur pada persamaan aljabar. Apa jawabannya? Pangkat, ya, itu bukan merupakan unsur aljabar. Kemudian selanjutnya, ada berapa suku pada persamaan aljabar 5x² min 7y plus 3? Ada berapa suku? 3. Oke, luar biasa. Kemudian pada bentuk aljabar x² min 2x min 5, koefisiennya adalah min 2. Oke, siapa yang menjawab min 2? Angkat tangan. Siapa yang menjawab min 2 dan min 5? Ya. Oke, jawaban yang benar adalah min 2. Kemudian yang keempat, bentuk min 6x² min x plus 4y, variabelnya adalah jawabannya C, ya, x², x dan y. Oke, baik. Ibu sudahi. Sekarang kita next ke materi. Ya, jadi Ibu tetap akan mereview, melihat tadi persentase rasionya masih banyak yang merah ya. Nah, jadi apa toh sebenarnya aljabar? Jadi teman-teman, kata kuncinya gini. Aljabar itu adalah simbol, bisa berupa huruf, yang itu akan dijadikan sebagai mendeskripsikan suatu bilangan yang nanti akan dipakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi itu nanti akan dipakai untuk masalah sehari-hari. Apa teman-teman terapannya di kehidupan kita sehingga aljabar ini dirasa juga penting untuk dipelajari? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira penerapannya itu aljabar di mana di kehidupan sehari-hari kita? Di bidang apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kira-kira di bidang apa aljabar itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Wah, gimana? Ekonomi ya berarti ya. Oke, aktivitas ekonomi. Baik, Ibu beberkan. Nah, betapa dekatnya matematika dengan sekitar kita. Nah, aljabar ini ternyata adalah basic ilmu yang digunakan untuk ilmu ekonomi, ilmu fisika, geografi, astronomi, robotik, dan yang terakhir itu apa? Pemrograman, ya. Apalagi coding saat ini sedang marak untuk dikembangkan. Algoritma dasar itu juga bermula dari aljabar. Jadi teman-teman di sini seperti tadi passwordnya, matematika apa? Anti pusing, 7 keliling, ya. Kita sadari bahwa matematika itu sebenarnya dekat dengan kita, ya, kehidupan kita, seperti itu. Nah, kemudian Ibu jelaskan yang tadi. Apa implementasinya? Nah, ini Bu Santi contohnya nih, dengan narasi sepanjang ini, Bu Santi beli 3 kg apel, habis itu beli lagi 2 kg jeruk, kemudian seharga sekian. Lalu Bu Sinta beli lagi tuh 5 kg apel, 3 kg jeruk dengan harga sekian. Narasi sepanjang ini ternyata efisien dan praktis dinyatakan dalam bahasa matematika. Dengan permisalan, harga apel dimisalkan menjadi A, kemudian harga jeruk dimisalkan menjadi C, sehingga persamaannya menjadi 3A plus 2C sama dengan 130.000. Maksudnya apa itu pernyataannya? Harga 3 apel, ya, harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk adalah 130.000 dan seterusnya. Sejauh ini paham belum? Belum? Kalau paham, siapa yang belum tadi? Ibu akan menjemput dengan senang hati. Ayo, siapa tadi yang belum paham? Kak Rini, mana Kak Rini? Bagaimana Kak Rini kendalanya? Masih kurang jelas Bu, itu Ya, bingung carane goleki. goleinnya nggih. Tadi kata kuncinya apa? Sebuah bilangan dalam keseharian sehari-hari, ya, atau variabel, yaitu dimisalkan menjadi variabel berupa huruf untuk membuat persamaan yang efisien, yang praktis untuk ditemukan solusinya. Nah, tadi untuk 3, ini kan ada 2 barang, yaitu apel dan jeruk. Nah, dimisalkan ya dengan variabel apa itu harga apelnya? A. Kemudian harga jeruknya C. Nah, kondisi pertama dinyatakan dengan 3A plus 2C, total harganya 130.000. Kondisi kedua, Ibu Sinta beli lagi tuh
Kemudian persamaannya adalah 5A plus 3J sama dengan 210.000. Dengan begitu kalau kita mau mencari berapa tuh harga 1 kilogram apel, nanti bisa diselesaikan di penyelesaian persamaan linier ya, sistem persamaan linier. Nah, itu nanti dipelajari kapan? Kelas 2. Ya, jadi ini kita masih basicnya. Jadi Mbak Rini jangan merasa bahwa kok aku cek ngeblank. Ya memang tahap kelas 7-nya masih sampai itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menjumlahkan, mengurangkan bentuk aljabar. Nah, kalau nanti di persamaan itu ada tanda kurung, maka semua suku harus dipastikan dulu lepas dari kurung itu, harus terurai dulu. Kemudian yang kedua, suku-suku yang sejenis dikumpulin tuh, kayak X sama X, Y sama Y, Z sama Z. X sama Y bisa bersatu nggak? Nggak bisa. Ya, harus sejenis. Kata kuncinya harus sejenis. Kayak manusia sama manusia. Nggak mungkin manusia sama hewan, ya kan? Iya, dipasangkan. Oke, yang terakhir yaitu menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi kalau suku sejenisnya sudah, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, dengan kita sudah review materi, maka kita bisa masuk ke tujuan pembelajaran materi hari ini. Jadi Ibu harap dengan materi baru teman-teman bisa menyelesaikan masalah konstekstual yang ada di kehidupan nyata kita, yang khususnya itu berkaitan sama operasi penjumlahan atau pengurangan daripada aljabar. Nah, bagaimana nanti langkah-langkah kerja pembelajaran kita hari ini? Jadi nanti teman-teman di sini tetap akan Ibu bimbing dengan contoh studi kasus cerita. Setelah teman-teman belajar dari studi kasus cerita, teman-teman dibagi menjadi kelompok, sebuah kelompok, 3 kelompok saja. 3 kelompok saja ya. Kemudian nanti akan diberikan LKPD dan dipresentasikan ke depan. Ya, jadi nanti ada proses penilaian, ya, penilaian isai dari LKPD-nya, kemudian penilaian secara sikap, secara pribadi dan berkelompok. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya, cukup pengetahuan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita studi kasus. Nah, adakah yang di sini bersemangat untuk menjadi relawan, membacakan kisah yang cantik ini? Membacakan cerita? Iya, membacakan cerita saja. Tadi Ibu Ibu kan sudah berjanji akan mencontohkan penyelesaian. Jadi kalian tidak akan mendapatkan beban menyelesaikan ini. Iya, monggo Mbak Susi ya. Iya, Mbak Susi ayo. Cia. Oke, baik Mbak Susi ya. Saya bantu ya, Bu. Iya, yuk. Jadi agak kesini. Oh iya, awas Bu, ya Allah. Kamera. Iya. Ibu Ani pergi ke pasar membeli 3 kg telur, 2 botol susu, dan 3 kg tepung terigu untuk digunakan membuat kue pesanan dengan harga barang secara berturut-turut 14.000 per kilogram, 20.000 per botol, dan 12.000 per kilo. Setiba di rumah, Ibu Ani dikabari oleh pelanggan bahwa ada tambahan pesanan. Sehingga Ibu Ani membeli tambahan bahan, yaitu 2 kg telur, 1 botol susu, dan 2 kg tepung terigu. Untuk mengetahui total uang yang harus dikeluarkan Ibu Ani dalam berbelanja bahan-bahan tersebut, selesaikan menggunakan persamaan aljabar. Bu, saya hanya membantu membacakan. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Susi ya. Sudah mau unjuk diri membacakan cerita yang ada di slide. Jadi ini adalah salah satu penerapan penyelesaian masalah konseptual dengan persamaan aljabar. Nah, lihat ya. Di sini naskah atau kasus sepanjang ini ternyata dengan matematika kita bisa menampilkan kalimat bahasa yang lebih praktis dan efisien. Nah, dengan langkah yang pertama tadi menuliskan bentuk aljabarnya dulu. Ada berapa variabel di sini? Ada telur. Ya, ada 3. Ada telur, ada susu, ada tepung terigu. Nah, 3 variabel ini, harga telurnya kita fokuskan, ada kata kuncinya adalah harga per kilogram. Harga per kilogram kita misalkan variabelnya apa itu?
X. Kemudian harga susu per botolnya kita misalkan Y. Dan yang terakhir harga tepung per kilogramnya kita misalkan Z. Oke, untuk fase ini paham dulu belum? Boleh banget, mau huruf cantik atau inisial yang kalian pengenin boleh banget ya. Dengan identik penulisannya variabel itu jangan kapital ya teman-teman ya. Jadi dalam penulisan matematika itu persamaan untuk variabel diusahakan penulisannya bukan huruf kapital. Ya, paham? Paham. Jadi mau ABC atau mau PQR terserah ya. Boleh sekali. Kayak tadi kan contohnya apel itu A, jeruk itu J. Apakah AJ itu urut? Tidak ya. Jadi tidak ada batasan harus urut ya. Kita next. Lah, tadi ada dua kondisi. Ibu Ani belanja berapa kali tadi? 2 kali. Nah, belanja pertamanya seperti ini. Nah, visualnya seperti ini. Belanja yang pertama, telurnya ada berapa kilo itu? 3 kilo. Ya, ini anggap aja 3 kilo. Padahal kalau 1 kilo berapa biji telur ya? Ya. Jadi ini iya, anggap saja ya. Jadi ini 3 kilo. Kemudian ada 2 botol. Gimana? Telur putih, Bu, bukan biji. Oh iya, terima kasih koreksi untuk redaksinya. Ya, ini bagus kosakatanya, ada referensi yang baik. Kemudian untuk belanja yang kedua itu tambah lagi tuh berapa kilogram telur? 2. Kemudian susunya berapa botol? 1. Dan yang tepungnya ada berapa? 2. Nah, ini semua ya, gambar sebanyak itu bisa dinyatakan juga dengan bahasa matematika semacam ini. 3X plus 2Y plus 3Z. Oke, kasus belanja pertama sudah. Sekarang coba susun yang belanja kedua. Bunyinya apa itu? 2X plus Y plus 2Z. Masya Allah, Ibu sangat bangga sekali dengan kalian. Ya, sudah bisa mengubah ke persamaan aljabar. Nah, baik. Lalu pertanyaannya apa tadi? Berapakah total uang yang harus dikeluarkan Ibu Ani ya dalam belanja? Maka kita susun tadi. Setelah kita tuliskan, selanjutnya adalah mengumpulkan suku sejenis. X sama X, Y sama Y, dan Z sama Z ya. 3X plus 2X hasilnya 5X. 2Y plus Y 3Y. 3Z plus 2Z 5Z. Sehingga bunyinya menjadi 5X plus 3Y plus 5Z. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini langkah terakhir. Tinggal kita masukkan nilai harganya. Ya, karena tadi X-nya tadi adalah harga telur per kilogram. Berapa itu X? 14.000. Satu botolnya dinyatakan Y yaitu 20.000 dan Z-nya dinyatakan dengan 12.000. Tinggal substitusi. Apa itu substitusi? Iya, Masya Allah ya. Mbak siapa tadi? Mbak Siti. Shin-nya harus jelas. Ya, Siti. Iya, gimana? Bukan memasukkan tapi menggantikan yang itu. Oh iya, bisa menginput nilai, ya bisa menggantikan ataupun memasukkan. Sebenarnya itu secara teknis pekerjaannya kan juga tetap di X-nya ini dimasukkan nilai sekian. Nah, kemudian untuk operasi penjumlahan seperti ini ya. Jadi 5 dikali 14.000 ditambah 3 kali 20.000 ditambah 5 kali 12.000. Ya, konsep dasar ini sudah paham? Sudah, hingga ditemukan ternyata totalnya adalah 190.000. Berarti total uang yang dikeluarkan Ibu Ani belanja itu berapa? 190.000. Dong. Passwordnya? Iya, Ciha. Oke. Nah, baik. Nah, selanjutnya. Nah, siapa yang dulu pernah lomba balap kelereng? Nah, banyak ya lomba balap kelereng. Yang pernah jadi juaranya? Wah, udah pernah juara juga. Nah, di sini apa? Oh, habis 30. Oke. Nah, untuk LKPD-nya sekian.
Nah, ini silakan berkelompok seperti yang Ibu bagi tadi ya. Ada 3 kelompok besar. Ibu akan berikan lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Gunakan literasi yang ada di buku atau sumber lainnya, bisa handphone untuk searching internet. Boleh, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gunakan untuk diskusi. Ibu akan melakukan pengawasan dan pembimbingan secara berkeliling. Paham? Oke, silakan waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sudah tidak ada kendala semuanya? Iya, silakan untuk kelompok yang Ibu tunjuk menyampaikan hasilnya. Dari kelompoknya Mas Dion. Kelompoknya Mas Dion diwakilkan sama siapa ini yang mau laporan? Mas Rian? Iya, langsung aja nanti disampaikan hasilnya di depan. Sama Mbak. Nomor 1 saya, Bu. Oh ya, sekalian nggak apa-apa kok. Sekalian aja. Atau dilewati aja Pak. Oh ya, satu aja nanti dianggap semuanya udah. Kan ada 4 ya, buku, ballpoint, penggaris sama kotak pensil. Kan Ya. ada 4, berarti variabelnya ada 4. Ya. Terus buku saya misalkan dengan huruf kecil Y. Terus apa lagi? Ballpoint tak misalkan dengan huruf U. Terus penggaris misalkan pakai L. Terus yang terakhir kotak pensil pakai huruf I. Ya, Ini betul. Oke, baik. Tadi kesepakatannya boleh ya. Yang penting penulisannya tidak kapital. Oke, good job. Berarti ada berapa variabel, teman-teman? 4. Kita beri apresiasi plus dong buat Mbak Rini. Oke, ya baik, untuk LKPD sudah diselesaikan. Ibu ucapkan terima kasih dan congratulations untuk semuanya yang telah selesai mengerjakan. Dan selanjutnya terakhir, yaitu kita simpulkan terlebih dahulu tadi langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan. Tadi yang pertama harus apa dulu? Menuliskan bentuk aljabar. Yang kedua kemudian mengelompokkan sejenis ya, suku sejenis. Yang terakhir melakukan operasi iya, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu mohon teman-teman berkenan untuk memberikan refleksi untuk Bu Miftah. Silakan scan barcode di sini. Sudah? Nah. Sudah ya, tadi sudah bergabung? Nah, silahkan dimulai untuk mengerjakan. Oh ya, harusnya ditampilkan ya, mohon maaf ini. Ya, harusnya biar kalian tahu teman-teman kalian tuh merasakan pembelajaran hari ini tuh seperti apa. Jadi ini nggak perlu tertutup, silakan disampaikan sejujur-jujurnya, karena ini kita nggak tahu identitas yang menuliskan tuh siapa. Bu Miftah kan nggak tahu akan memusuhi siapa nih yang nulis nggak nyaman nih ya, kayak gitu nggak ya. Jadi aman, jadi kalian bisa menulis sebebas-bebasnya seperti katanya Mbak siapa tadi, bahwa kita itu merdeka belajar, Indonesia sudah merdeka dalam menyampaikan pendapat. Iya, Mbak Nining ya tadi statement. Nggak bisa, Bu. Gimana? Nggak bisa. Oh, apakah pembelajaran dari itu membantu kalian memahami topik pelajaran yang sedang dipelajari? Ya, baik. Yang pasti Ciha, oke ya, itu kayaknya sepakat semua ya. Seru, jos, paham, iya, sangat membantu, mantap, menyenangkan, iya, oke. Nah, ini udah bikin hati Ibu berbunga-bunga ya hari ini ya. Oke, baik. Selanjutnya bisa Ibu next ke pertanyaan berikutnya. Hilang. Coba selanjutnya. Pertanyaan kedua, itu langsung dimasukkan aja ke angkanya. Ke kolomnya. Kesulitan apa yang kalian temui dari pembelajaran hari ini? Atau masuk ini nih, Ibu tampilkan. Sebentar. Coba scan lagi barcode-nya.
Kok bisa keluar lagi ya? Sudah nggih? Nah, ini Ibu tampilkan. Nah, ini kesulitannya apa? Oh, dor-dor tadi ternyata masih jadi beban ya. Tidak ada yang sulit, Bu. Oke, alhamdulillah. Cihanya ternyata jadi kesulitan ya. Ciha. Soalnya susah. Baik, ini jadi evaluasi Ibu. Nanti akan kita bikin konten soalnya berdiferensiasi ya dengan asesmen formatif yang akan Ibu share nanti. Oke, pokoknya oke deh. Ya, nggak sulit. Oke, alhamdulillah. Nah, baik. Untuk refleksi, Ibu cukupkan. Alhamdulillah Ibu sudah bisa menampung ya evaluasi yang akan Ibu lakukan di pembelajaran pertemuan berikutnya. Selanjutnya Ibu akan informasikan, silahkan kalian buka LKS pengayaan kalian untuk memperkuat dari pemahaman materi yang Ibu sampaikan. Nanti besok kita bahas untuk menjadikan sumber Ibu bagaimana menindaklanjuti daripada hasil pengerjaan asesmen formatifnya. Kemudian materi selanjutnya kita akan masuk ke perkalian dan pembagian aljabar. Nanti disiapkan untuk materi bisa baca-baca dulu terlebih dahulu. Jadi ketika di kelas nggak nihil, nggak kosong. Nanti jadi yang paling banyak berpendapat. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Ya, doa selesai Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.